Ini kan rumah tangga kalian yang dilihat selama ini ya, begitu romantis, begitu jadi panutan, bahkan kalian sering bikin konten bareng. Itu real, itu bukan tipu-tipu. Dia tuh sebagai suami baik banget. Jadi bapak itu baik banget. Itu yang bikin aku menyayangkan kenapa lo melakukan hal-hal yang merusak gitu loh, Dok. Sampai teman-teman aku tuh semuanya pada nangis, maksudnya Andrew tuh sayang banget, maksudnya kalian tuh best couple banget karena memang dia tuh juga waktunya itu banyak buat aku gitu loh. Terus dia sama anak juga sayang, mau ngurusin anak gitu mau. Aku cuma kayak kehilangan, ya gimana sih 11 tahun udah bareng-bareng gitu loh, Dok. Tapi kalau aku lanjutin nggak bisa loh. Aku minta ya, kalaupun misalnya nanti kita udah nggak bareng, kamu tetap jadi papa yang baik aja. Masih. Mbak Tengku Dewi Putri. Yes, Dok. Aku panggilnya apa nih, Dewi Putri? Dewi aja. Dewi. Hamil anak ke? 2. Sudah berapa bulan ini? Ini kayaknya kalau nggak salah 2 minggu lagi 7 bulan deh. Oh 7 bulan ya? Sudah ya. masuk ke 7 bulan ya? Iya, masuk ke semester 3 ya. Oke. Anak kedua, anak yang pertama cowok atau cewek? Cowok. Umur berapa? Umur 3 tahun. Oke. What happened with you? Aku Everybody knows kayaknya. Aku pertama-tama turut prihatin dulu ya. Iya, apa yang terjadi dengan keluarga kamu. Kamu juga sudah bersedia speak up. Ya, first time ya di media. Channelku ya. Iya loh. Apa yang terjadi dengan kamu? Apa ya, mungkin kayaknya udah pada tahu ya kalau aku sekarang lagi, kalau bisa dibilang dikasih cobaan sama Tuhan gitu. Di saat aku hamil. Tuh kan, belum apa-apa udah. Gak apa-apa. Maklum, hormon ibu hamil tuh kayaknya lebih gimana gitu. Pelan-pelan aja. Kok aku nangis ya? Belum apa-apa. Udah disiapin tisu. Tapi take it easy aja, pelan-pelan kalau ngobrol tuh kayak gini, Dok. Ya udahlah, ngomong yang lain boleh nggak? Ngomong hobi mungkin. Dulu kamu main sinetron ya? Masih tahun lalu, masih sebelum hamil. Oh, tahun lalu? Masih sama suami juga. Oh, selalu dengan suami? Satu judul. Enggak, kebetulan sinetron setelah biasanya FTV bareng. Sinetron tuh tahun lalu sebelum kita, ini kan program ya, Dok. Aku IVF kan ini. Bayi tabung. Oke. Jadi dari anak pertama kedua itu kita bayi tabung. Kenapa? Karena memang kita itu setelah mencoba alami 3 tahun kan nggak dapat anak tuh. Dan masalah juga di aku tuh PCOS. Jadi tuh kalau misalnya secara alami itu akan lama banget. Sementara kita tuh berdua suka anak kecil sih. Kayak jadi akhirnya pada masuk tahun ketiga kita coba untuk program gitu dan berhasil. Nah ini tuh tabungan embrio aku sebenarnya di 4 tahun yang lalu. Ditanam lagi karena nyari anak cewek. Nyari gender. Jadi tuh kalau sekarang tuh canggih banget lah, bisa PGTA kan namanya. Kita cari gender, screening karena embrio stoknya masih banyak. Dapat tuh 2, aku tanam 1 dan jadi alhamdulillah. Oh, berarti ini cewek ya kemungkinannya? Cewek. 80% ya. 20%-nya ya Tuhan lah ya, tapi cewek. Ada masalah seperti ini punya. Dari kapan sih taunya? Apa nih? Suaminya itu begitu. Kalau taunya tuh sebenarnya kayak flirting segala macam itu udah lama. Cuma aku mikirnya kan kalau itu cowok lah ya, biasa cowok kalau misalnya nggak nakal bukan cowok gitu kan. Ya nggak, Dok? Iya juga sih ya. Iya juga sih ya gitu. Selama ini tuh cuma aku tuh nggak pernah tipikal orang yang malas drama sebenarnya. Kayak nggak pernah ngecek HP suami apa. Karena aku nggak mau tahu juga gitu loh. Tapi mungkin karena kita sama-sama public figure, banyak banget nih laporan di DM segala macem. Yang mungkin karena kita memang as a family itu suka ngonten segala macem kan, like harmonis banget gitu kan. Jadi banyak kayak yang laporan, Kak tahu nggak sih si Kak Andrew tuh ngechat aku gini. Aku ignore karena orang yang di chat yang ngechat kamu.
ada yang temennya, ada yang si orangnya langsung, ada yang jadi si cewek-cewek yang dia deketin atau yang dia flirtingin ini tuh selalu posting kan. Kayak, wah ini gue dideketin nih sama cowok artis nih gitu kan. Walaupun misalnya postingannya kayak, aduh nakal banget sih udah punya istri, tapi nge-up gitu. Sering tuh kejadiannya, ya mungkin dari sekian banyak tuh beberapa tuh yang nge-up di story walaupun close friend. Jadi cepunya lah yang ngasih tahu gitu loh, Dok. Oke. Tapi itu dari dulu seperti itu. Dari kamu pacaran? Dari pacaran iya. Kita tuh sempat putus nyambung juga. Jadi tuh kita tuh bareng tuh totalnya 11 tahun, Dok. Pacarannya tuh yang lama. Pacaran tuh sekitar 5 tahunan. Sempat putus, sempat dia kemana, aku kemana, namanya masih muda ya. Pas balikan lagi itu, dia bener-bener yang kayak, oke, kita biar nggak putus lagi, kita nikah aja yuk. Terus, nggak mau kamu aja masih suka genit lah ibaratnya gitu kan. Aku bilang, enggak lah, biar aku juga jadi bener. Kalau aku udah punya istri gini, biar ada apa, kayak pembatas gitulah. Iya namanya perempuan ya, kayak, dianya berarti mau bener dong ngajak nikah, ngajak serius gitu kan. Aku udah nggak mau sama siapa-siapa lagi, aku udah coba lah. Ibaratnya berpetualang nih pas putus sama kamu 6 bulan, aku memang nggak bisa gitu loh. Akhirnya kita nikah aja as a happy family. Ternyata habit itu tuh, ya? Iya aku beri kesempatan. Karena menurut aku ya belum nikah ya terserah lu gitu loh mau kayak gimana gitu. Nah aku tuh mikirnya nggak sejauh ini. Nanti kalau misalnya dia udah nikah, dia masih kayak gini gimana ya? Aku nggak mikir segitunya sih, Dok ya. Anak muda ya nikah aja. Udah pacaran lama, udah kayak partner, kayak temen. Ya apalagi gitu kan. Terus dia bukan laki orang juga gitu. Kerjaan juga ya lumayan lah, oke lah. Ada kerjaan, ada karir. Why not gitu. Dan setelah menikah? Setelah menikah, sebelum punya anak tuh sebenarnya ada ketahuan. Tapi yang namanya maling gak ada yang mau ngaku ya. Cuma feeling aku ya pasti ini pasti kejadian gitu. Kayak pasti lo selingkuh lah. Tapi itu yang selewat-selewat aja, Dok. Ngerti gak? Oke, aku pengen tanya sih intuisi dari seorang istri itu katanya memang luar biasa ya. Intuisi biasa, tapi aku memang nggak kepo. Aku nggak yang menggali dan semua itu dari orang terus taunya. Jadi aku tuh nggak pernah tahu password IG dia, password HP dia, laporan lagi. Jadi ada aja yang ngelapor. Ngerti nggak, Dok? Oke. Nah, pada yang udah saat nikah itu ada laporan beberapa ada. Akhirnya berantem gede. Ya seperti itu, maksudnya. Aduh, aku hilaf apa segala macam. Tapi nggak ada apa-apa kok. Itu cuma kayak selewat doang. Gitu. Nggak ada yang hubungan serius gitu, belum pernah sih. Gitu. Tapi itu jadinya jadi bom waktu ya. Ketahuannya berarti cuma chat-chat aja ya? Chat, jalan, ada kayak chat-chat dia sama si cewek ini. Dan isi chatnya itu pun menunjukkan kalau dia punya istri, ngerti nggak? Jadi kayak, bisa ketemuan nggak, istri aku lagi ini nih gitu. Kayak lagi syuting nih gitu. Kamu kesini dong, yang kayak gitu-gitu aja gitu. Oke, dia nggak menutup-nutupin ya? Dia tuh selalu mencari orang-orang yang menerima dia gitu. Kok begitu ya laki-laki? Gak semua laki-laki. Tapi itu sebatas apa nih? Flirting doang atau sudah melangkah lebih jauh? Sudah? I don't know ya, kalau misalnya ada beberapa laporan keluar kota mungkin nggak cuma jalan-jalan doang. Oke. Ngerti nggak? Dan itu sempat ribut? Berantem selayaknya pasangan aja. Cuma aku nggak pernah sampai sedetik ini gitu. Sampai aku, jadi itu kayak bom waktu aja. Aku tahan. Ya udahlah, mungkin dia laki-laki, mungkin dia hilaf kali, mungkin dia bosen. Namanya dia, ibaratnya aku tuh selalu mendenial perasaan aku. Kayak, ya namanya juga dia masih muda, baru nikah, mungkin belum ngerti nih jadi gimana sih harusnya jadi suami, harus apa sih yang dia nggak boleh lakukan lagi. Aku denial gitu. Oke. Jadi karena aku maafin, terulang lagi. Gitu, Dok. Kalau flirting mah udah biasa. Kayak yang dapat chat-chat itu udah biasa. Udah biasa. Dan yang terakhir ini apa yang buat kamu meledak? Yang buat aku meledak sebenarnya sebelum ini, tahun lalu itu aku udah dapat laporan juga. Kalau itu benar-benar dia pasti melakukan sesuatu lah
sama si perempuan ini. Ada yang laporan, jadi si perempuan ini tuh sama close friend. Jadi aku nggak tahu nih perempuan yang gitulah ya, di info ke aku. Ini sebelum kejadian ini ya dok ya. Itu aja masih trauma aku kayak, Kak, ini teman aku kayaknya abis di open sama suami kakak deh. Soalnya dia posting di story-nya. Jadi dia posting story-nya tuh yang kalau iya namanya cabe-cabean ya dok ya, postingannya kan alay-alay gitu ya, namanya baru di ini nama artis gitu kan, dibayar pula ya kan. Ya kayak kalau aku nggak bisa memiliki hati kamu, yang penting aku bisa miliki tubuh kamu di kamar. Fotonya berdua selfie di kamar, dan bajunya itu baju yang dia pakai beberapa hari yang lalu lah pas kejadian. Langsung aku tanya, ini foto siapa? Ada yang laporan nama aku kayak gini. Ini sebelum yang meledak ini ya. Oh itu fans di lokasi. Jadi memang pada saat itu dia lagi syuting sinetron tuh di daerah Puncak yang memang mereka dapat kamar satu-satu gitu loh. Oke. Fans, tapi aku lihat memang bukan, tahu sendiri kan hotel-hotel di Puncak ya gimana sih namanya buat unit gitu kan ya. Aku udah enggak dia tetap nggak ngaku. Terus tapi udah tuh kabur tuh aku ke Bali sama anak aku sama babysitter. Sebulanan aku di sana dok. Itu aku benar-benar kayaknya gue mau cerai aja deh gitu loh. Kayak yang ini kayaknya nih dia udah nggak bisa nih gitu. Udah akhirnya lama aku di sana, dia hancur dok. Hancurnya itu bener-bener yang kayak orang hilang arah gitu loh, yang kayak dia main sama temen-temennya apa segala macam kayak anak muda lagi aja gitu, bujangan gitu. Minta maaf, nyamperin aku ke Bali segala macem, tapi tetap nggak ngaku, tetap kayak dia kekeh itu foto fans. Sementara setelah aku cari tahu memang si perempuan ini tuh memang begitulah, memang ada rate-nya gitu. Ada rate card ya. Fansnya kali sampai ke puncak ya kan. Yeah. Udah tuh akhirnya ya udah aku kayak membohongi diri aku aja lagi gitu, kayak ya kali ya udahlah, mungkin memang fansnya kali, mungkin ini memang orang-orang yang gak suka aja ngeliat gue bahagia kali sama suami gue gitu loh, kayak mungkin ada fansnya yang suka sama dia yang pengen. Jadi tuh aku sebenarnya hati aku tuh udah tahu, tapi aku kayak membahagiakan diri sendiri gitu loh. Bohongin hati membohongin hati gitu kan, kayak karena dia gak ngaku juga kan, mau sampai kiamat juga gak bakalan ngaku kan. Udah itu aja traumanya lama, maksudnya kayak sembuhnya tuh tiap ngelihat dia tuh ada perasaan kayak gue masih sakit hati nih. Cuma karena dia memang itu sebagai partner itu baik ya, maksudnya kita tuh udah kayak gimana sih dok, namanya 11 tahun bareng-bareng, jadi temen iya, jadi suami iya, jadi papanya anak aku iya gitu, jadi kayak udah kerja bareng iya, jadi kayak karena udah aktivitasnya itu sering bareng, kelupa aja tuh kasus gitu loh. Sampai akhirnya yang terjadi sekarang pada waktu kamu hamil ini. Nah, udah tuh kan, setahun tuh, aku inget banget tahun baru, enggak deh, 2023 kan tahun lalu ya, 2022 lah tahun baru. Setelah itu laporannya chat-chat, semakin liar dia di chat-chat. Okay. Dia semakin menggila lah, kayak random banget gitu, ngirim-ngirimin. Ya apa ya, kayak ngechat semua cewek kali satu Jakarta di chatin kali. Oh iya? Aku nggak tahu, soalnya banyak banget. Ini aja aku blow up aja, laporan makin banyak lagi, dan ada buktinya. Apakah itu bagian dari hobi dia? Kan risih ya dok ya. Maksudnya lu public figure gitu, pakai akun asli pula gitu kan. Aku aja yang istrinya aja malu ngejaga aib dia, kenapa dia tidak berpikir gitu loh. Ngerti nggak? Ternyata nggak semua istri sesabar istrinya Bang Hotman ya. Kalau Bang Hotman kan terang-terangan kan ya. Iya, sama kan ini juga kan. Enggak dong, ini kan diam-diam dari chat. Ya, chat ini ya. kan ada laporan. Kalau nggak ada laporan kan kita nggak tahu mana yang nyangkut betul juga kan. Ya, nggak tahu ya. Terus akhirnya dari situ yang ke yang sekarang? Ya ini kan kita flashback ya tadi ya. Ke yang sekarang. Jadi sebelum ini tuh beberapa bulan yang lalu aku dapat laporan lagi. Ini kondisi udah hamil ya. Jadi kan lebih sensitif dan lebih kayak, lu maunya apa sih gitu kan. Jadi beberapa bulan yang lalu aku dapat chat juga, dia flirting sama orang lah, sama cewek. Kayaknya bukan orang Indo deh, orang
orang Korea atau soalnya pakai bahasa Inggris, tapi pakai akun asli. Kayak lu intinya gitu lah, lu lagi sama pacar lu nggak gitu. Jadi tahu nih sama-sama udah punya pasangan. Enggak gitu kan. Gue lagi syuting di puncak nih, mau dateng nggak? Ternyata tiba-tiba yang balas cowoknya. Cowoknya ini ngechat aku, ngirim capturean si inilah ya ke si cewek. Hey, tolong dong perhatiin suami kamu gitu. Dia ngechatin pacar aku, ngajakin ketemuan gini. Ada apa kalian? Kok sampai suami lo, intinya gitulah, suami lo tuh kok nyariin pacar gue, gangguin pacar gue. Mungkin ngadu kali ceweknya atau gimana. Udah, aku nggak bales chatnya juga. Tapi aku marahnya ke si Andrew. Aku bilang, lu apa-apaan sih? Gue lagi hamil kayak gini, intinya kan. Kamu ngapain ngechat orang, nyuruh-nyuruh ketemuan segala macam, itu sampai pacarnya loh yang ngechat. Terus dia bilang, oh enggak, itu iseng-iseng aja. Aku tuh selalu, jadi itu bagian dari euforianya aja, kayak dia lagi iseng di lokasi apa, ya itu cuma ya nothing tulus, lu nggak usah pikirin, itu cuma gue iseng-iseng aja gitulah intinya. Ketemuan juga enggak, kalau diajak ketemuan juga aku nggak akan berani. Itulah intinya. Keles. Sesama cowok ngerti lah ya. Udah tuh marahan, ya biasalah ngambek-ngambek. Dia udah tahu kalau aku ngambek dia diemin. Dia selalu gitu kayak ntar dibaik-baikin lagi, baik lagi. Oke. Semakin banyak laporan lagi. Semakin banyak. Udah lah ya, pokoknya kalau diceritain panjang ya. Laporan banyak ya. Berarti kan kamu cukup tahu apa ya, habit suami kamu ya. Kalau sudah seperti itu, kamu nggak pernah pengen kuasai handphone dia gitu? Pernah. Aku bilang, yang waktu kejadian yang ketahuan itu, aku bilang, ya udah gini deh, kalau kamu mau kita baik-baik aja, gimana caranya supaya bikin aku tenang, biar aku percaya sama kamu. Siniin password kamu. Aku bilang kayak gitu. Udahlah, ada hal-hal yang kamu nggak perlu tahu. Nanti kamu malah makin mencari-cari tahu. Nanti kamu malah mikirnya enggak gitu. Udah aku paksain tuh, intinya dia nggak ngasih lah gitu kan. Udah aku pikir ya udahlah, terserah lo deh intinya gitu kan. Yang penting lo jangan ketahuan aja sama gue. Akhirnya aku ancam, aku bilang gini, kamu kalau misalnya dalam kondisi aku hamil kayak gini ketahuan, aku kayaknya udah capek ya sama kamu udah lama. Gini-gini aja, ritmenya berulang begini terus. Kali ini aku nggak bohong, aku kayaknya udah kita baik-baik aja. Maksudnya soal anak aja gitu. Terus, iya aku juga nggak mau lah kayak gini. Bego banget ya aku. Kayak gitu dong. Bego banget ya aku. Iseng-iseng kayak gitu nggak ada ujungnya. Aku juga bingung kenapa aku iseng kayak gitu kan, ngancurin keluarga gini-gini. Yang meyakinkan aku lah. Berarti dia tahu perbuatan itu nggak baik. Tahu. Aku bilang, kamu kan public figure. Aku tuh malu. Kok kamu nggak malu ya? Aku bilang, kayaknya perempuan satu Jakarta ini udah kamu chat kali ya. Aku bilang kayak gitu kan. Terus, iya aku bodoh banget, enggak lagi kok. Bener ya, sebelum kejadian ini tuh 2 hari yang lalu aku kan ada dapat laporan lagi lah, nggak penting lah isinya gitu sama-sama. Bilang, bener ya, kalau ketahuan lagi, aku bilang, aku selesai. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak akan mau marah-marah lagi, karena aku lagi hamil, aku mau fokus sama kesehatan mental aku, sama lahiran aku. Aku selesai aja, kita baik-baik aja. Mungkin udah ditunjukin Tuhan kali ya dok. Jadi, itu pagi-pagi aku dapat laporan. Nah, kalau ini konkret, ada fotonya. Fotonya bareng-bareng, ada. Ini mungkin ibaratnya ani-aninya lebih pakai usaha dia deketinnya ya. Karena mungkin di chat-chat doang kagak ada yang mau ketemu kali kan. Jadi ini lebih kayak diusahain lah supaya si ceweknya mau ketemu kali gitu. Biasalah ya namanya cewek-cewek begitu ya dok ya. Posting lah di story. Dideketin sama si artis kan, kayak aduh si posesif gini segala macem, video call apa segala macam, ada bukti dong aku. Sebenarnya aku nggak pernah mau bales kalau ada laporan gitu. Tiba-tiba salah satu temen si cewek ini tuh bilang, Kak, I have some photo of your husband, say thanks later ya setelah kamu lihat ini. Kok aku penasaran, aku bilang gitu kan. Apa ini hoax atau gimana? Tiba-tiba aku balas aja. Kayak random aja pagi itu tuh. Sampai akhirnya rame gini. Hai, foto apa? Foto kapan kalau boleh tahu? Baru kemarin malam, Kak. Si teman aku ini posting baru kemarin malam, Kak. Kemarin dia tuh bilangnya syuting.
Ya kan? Aku cek, boleh dikirim fotonya, bajunya sama. Berarti kan baru in the now, bukan yang dulu ya? Lagi. Kalau dulu kan dia bisa ngeles lah, ibaratnya itu kan dulu gini-gini, aku udah nggak kayak gitu gini-gini. Berarti kan setelah gue ngomong dari hati ke hati, dia nggak masuk ke kupingnya dia gitu kan. Oh berarti memang ini maunya dia. Aku bilang boleh nggak dikirimin foto-fotonya semua buat bukti aku. Dikirimin lah, dia transferin si cewek ini. Dia transferin cewek itu juga ada? Ada. Kan chatnya tuh cewek itu pakai lingerie juga, yang itu dikirim juga? Itu tuh postingan si cewek itu di close friend-nya, Dok. Si cewek ini yang posting sendiri. Dengan bangganya. Ngerti nggak? Oke. Kita bedah satu-satu ya. Jadi cewek ini taruh di close friend-nya. Aku ada lihat sih beberapa postingan kamu. Tapi bahwa jelas ya? Mereka sama-sama jalan bareng, foto berdua kayak gitu. Cuma ada yang dia pakai lingerie duduk, ceweknya dan foto dari kan? Belakang. Iya, itu yang Maibu itu kan. Itu yang posting dia sendiri. Si cewek ini. Iya. Jadi ceritanya gini, si cewek ini ketiduran nih. Kan mungkin lagi bucin lah nih ya, kan lah baru deket. Ketiduran si Andrew nge-WA. Kamu lama banget bangunnya gitu. Kamu kok lama banget bangunnya. Dikirimin lah foto candid. Ini foto candidnya entah kapan ya. Mungkin beberapa hari yang lalu waktu bareng kali. Foto candid. Terus ditransfer 2 juta. Kayak baru si ceweknya ini posting. Aduh kalau gitu gue ketiduran terus aja. Oh. Itu isi chat sebenarnya, Dok. Oh isi chatnya. Dia posting, dia SS screenshot sendiri. Dia masukin di story sendiri tapi close friend. Close friend. Ada aja ya Tuhan kalau pengen kasih tahu tunjukin ke kita jalannya. Ya. Akhirnya aku jadiin temen nih si cepunya ini. Karena aku mau menggali informasi kan. Aku tuh sebenarnya dia udah sering Kak. Ini udah berapa lama kejadiannya mereka deket. Kayaknya ada kali Kak sebulan ini. Soalnya chat awalan si Kak Andrew ini nge-DM temen aku ini juga ada. Dia posting juga di story. Katanya kayak gitu. Tapi mungkin nyangkut nih yang ini. Ya kan jadi ngajak ketemuan segala macem gitu, makanya ada yang di mobil apa segala macam. Dan aku cek juga setelah viral ini teman-temannya pada bilang itu kejadiannya kapan deh, akhirnya pada ngasih tahu dia tuh udah kemarin nggak ada schedule, jadi dia bohong, jadi tuh in the now udah tidak bisa tersangkalkan gitu. Udah pas ketahuan ya udah pasti lah ya, udah lingerie gitu nggak mungkin nggak berhubungan badan ya Dok ya. Syuting film 17 plus gitu ya. Itu figuran sayang gitu kali ya dia bilangnya ngelesnya ya. Sama dia kirimin si cewek ini nge-blow up foto yang lagi pelukan pakai topi dia. Pokoknya lagi kasmaran lah si cewek ini. Walaupun si cowoknya ini kelihatan kayak takut juga kali dia feeling nanti takutnya diposting nih sama si cewek ini. Di mobilnya juga aku tahu itu kan mobil kita gitu kan. Terus ya gitu, aku pokoknya udah pasti make sure 100% itu baru. Makanya pas dapat DM-nya aku langsung, dia lagi di rumah tuh, aku langsung liatin ke dia. Aku bilang, ya udah kelar ya, aku bilang gitu. Selesai ya, karena ada anak aku di rumah, lagi di kamar, aku nggak ribut-ribut, aku langsung cabut aja. Langsung aku posting aja itu semuanya. Kamu keluar dari rumah itu jadi? Enggak, maksudnya aku bawa anak aku pergi dulu. Karena dia ada di rumah kan. Kan waktu pas sebelum 2 hari yang lalu aku udah bilang, kalau misalnya kejadian lagi, kamu udah tahu konsekuensinya, 1, lu tinggalin rumah ini. Oh itu selang 2 hari tuh kamu ngomong seperti itu? Iya. Besoknya dilakukan, besoknya ketahuan? Iya. Berarti memang cari mati kan. Memang dia mungkin memang 1 mungkin udah jalannya juga kali ya Dok ya. Kedua memang mungkin aku jangan mendenial lagi hal-hal seperti ini yang sudah ditunjukkan. Jadi pas aku tunjukin gitu pun dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia ngomong apa? Pucat mukanya. Pas aku tunjukin, aku bilang, ini apa? Hah? Ya udah selesai aja ya. Aku bilang, kelar, kamu ini barang-barang kamu aja yang pergi dari rumah ini. Habis itu karena ada anak aku, ya udah aku keluar dulu sampai dia pergi dari rumah lah. Aku ajak aja anak aku jalan ke playground, ke mall. Nah sambil anak aku di playground, entah kenapa aku kayaknya ini memang udah kelar. Gimana ya cara menunjukkan kalau ini memang udah selesai gitu. Karena kayaknya gue capek banget. Ya udah aku posting aja. Jadi biar sekalian
tahu aja gitu dok, ngerti gak? Karena kalau dengan aku tidak melakukan seperti ini, takutnya kamu balik lagi ke circle awal lagi. Ritmenya aku balik lagi ke circle awal lagi yang aku coba membahagiakan diri sendiri. Terus dia juga tahu udah kekurangan aku, kayak pasti juga dia bakal luluh gitu-gitu segala macem. Aku bikin rame aja sekalian. Oke, kamu salah coba gak, dok? Buat jalan yang baru untuk kamu yang nggak bisa kamu balik lagi ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus responnya ketika kamu posting seperti itu, dia ada cari kamu atau telepon kamu? WA-nya kan aku langsung blok, ya kan. Terus dia DM dari IG anak aku. Dia langsung bilang, kok kamu tega banget. Aku langsung blok aja juga. Jadi aku udah nggak punya komunikasi. Oh, kamu nggak membangun komunikasi? Nggak. Sampai detik ini? Iya. Nggak. Tapi dia berusaha cari kamu? Nanyain sih sama mbak, sama babysitter anak aku. Ibu udah pulang belum? Kalian lagi di mana? Yang kayak gitu. Kamu nggak balik ke rumah? Aku balik ke rumah. Dia yang nggak tahu entah di mana sekarang. Dia nggak datengin rumah cari kamu? Berusaha? Enggak, dia udah tahu juga dia salah gitu loh dok. Nggak tahu, kayaknya dia juga bingung kali ya sekarang gue mesti ngapain gitu. Kan IG-nya hilang juga kan. Instagramnya juga hilang. Dihapus atau diaktif nggak tahu. Oke. Saya mau tanya dengan kamu, Dewi. Kamu sudah bulat dengan keputusan kamu atau kamu masih emosional sekarang? Untuk apa nih? Aku sekarang sih pengen fokus lahiran dulu ya dok ya. Karena aku kayaknya hamil ini tuh benar-benar banyak sedihnya gitu ya. Jadi mungkin setelah lahiran bakal aku pikirin. Tapi kalau untuk sama-sama lagi kayaknya nggak mungkin ya dok ya. Kayak udah terlalu banyak gitu. Udah terlalu ini akumulasi dari kita hidup bareng. Dan aku juga deserve to be happy gitu kan. Selama ini orang nggak tahu aja. Kayak orang lihat, oh mereka happy family segala macem. Tapi orang nggak tahu aja. Kayak aku tuh banyak mendem gitu dok. Aku banyak memaafkan, aku banyak mendem. Dan aku nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Kok dia nggak kapok-kapok gitu loh. Kok dia nggak mikir panjang. Aku sering, yang 2 hari yang lalu sebelum kejadian ini, aku udah ngomong dari hati ke hati, aku bilang, kamu tahu kan, dengan kamu yang mikir hal-hal kayak gini yang menurut kamu iseng, kamu bakal kehilangan semuanya loh. Kamu bakal kehilangan anak kamu. Maksudnya bukan aku nggak ngasih ketemu ya. Respect anak. Kamu bakalan kehilangan semuanya. Aku bilang gitu. Iya aku tahu kok. Itu yang bikin aku bener-bener udah maksimal. Karena itu baru 2 hari yang lalu aku ngomongin dari hati ke hati. Dan aku nggak marah. Aku nggak yang, lu ngechat lagi ya gini-gini. Kayak, kamu tuh maunya gimana? Aku bener-bener ngomongnya kayak gitu. Kamu beneran mau kayak gini terus? Aku soalnya udah nggak bisa. Tapi mungkin dia bilang soal nggak bisa itu mungkin kayak ancaman-ancaman aku doang kali ya. Enggak lah, aku juga nggak bakalan. Aku janji. 2 hari lagi kejadian itu yang bikin aku, berarti memang ya maybe his character ya. Dia nggak bisa berubah. Dia nggak bisa gitu. Oke. Ada nggak sih dia, sorry aku tanya ini ya, pernah nggak dia komplain sesuatu tentang kamu? Apa soal seks gitu maksudnya? I don't know, everything mungkin ya kan. Walaupun aku nggak bisa membenarkan apapun yang dibuat oleh suami ya. Kalau misalnya kita berselingkuh itu apapun alasannya tentu bukan suatu hal yang benar ya. Tidak dibenarkan ya. Ya, tapi dalam komunikasi apakah ada sesuatu yang dia keluhkan? Justru aku yang mencoba menggali kenapa dia kayak gitu. Aku bilang, kamu kenapa ibaratnya mencari di luar? Aku bilang, kalau misalnya memang about, ini kita ngomong dewasa aja ya, seks, ya kamu bisa komunikasiin sama aku. Karena jujur memang, ya namanya hormon orang hamil dan lain-lain itu kan beda ya dok ya. Jangan sampai jajan di luar, ibaratnya gitu kan. Terus dia bilang, iya enggak lah, apa katanya, enggak, aku tuh nggak mau aja. Udah dia tahu aku tuh terlalu udah jadi istri tuh udah terlalu baik gitu, kayak udah ngurusin anak, terus aku juga kerja juga ya, bukan istri yang 100% dapat penghasilan dari suami, enggak, kita bareng-bareng dok. Dalam soal karir, keuangan kita bareng-bareng. Justru kadang banyak aku yang
mencari gitu loh, mencari muter otak segala macam. Aku bilang ya udah kalau gitu, kalau memang masalahnya itu kita benerin yuk, aku bilang gitu. Karena memang sampai aku nge-blaming diri aku ya, kayak apa karena mungkin gue hamil, gue nggak ngasih dia begini gitu. Aku ke psikolog loh dok. Aku ke psikolog soal seks. Why? Karena aku nanya kenapa dia begitu gitu loh. Dia yang nggak mau sentuh kamu atau kamu yang lagi apa ya? Aku sejujur secara hormonal juga aku nggak kepikiran itu bukan jadi prioritas aku. Satu. Tapi kalau misalnya dia minta ya aku akan ya sebagai istri ya akan gitu loh. Oke. Tapi dia tidak pernah meminta. Enggak, karena alasannya dia tahu kalau aku capek. Jadi aku tuh banyak yang difokusin, dia nggak mau ngerepotin aku dan nggak enak gitu. Oke. Berarti dia sendiri juga coba menghindarin kamu ya? Iya, jadi dia maksudnya dia mencari jalan sendiri deh. Gue nggak mau ngerepotin lu karena lu lagi hamil, lagi apa namanya ngurus toddler juga gitu kan repot. Jadi dia ya udah aku mencari kebahagiaan aku sendiri dan pengakuan dia kebahagiaan dia sendiri itu yang cuma flirting itu doang tapi tidak ketemu. Itunya dia apa namanya ya? Sangkalannya dia. Aku bilang iya nggak ketemu, tapi kalau misalnya ceweknya mau ketemu pasti akan ketemu. Itu semuanya berawal dari situ, bener nggak? Kayak gitu. Itu sangkalannya dia. Sampai akhirnya aku ke psikolog sendiri, aku cari tahu apakah memang karena itu kan penting juga ya dalam pernikahan. Terus psikolognya nanya nih sama kayak dokter nih, nanya dari awal gimana masalahnya. Kamu nggak boleh membenarkan kelakuannya dia. Karena di sini juga kamu ada luka batin juga, kayak yang sebelum-sebelumnya aja kamu masih sakit hati juga kan, yang kayak ketahuan kamu diem-diemin, makanya kamu juga tidak open untuk yang terlalu bergimana gitu dok. Jadi fokus ke diri kamu aja dulu. Aku belum sampai nyuruh dia konsul juga ya, karena kan sesinya sebenarnya aku dulu, dia dulu baru bareng-bareng. Sebelum yang itu terjadi udah kejadian ini jawabannya. Ini ya. Terus akhirnya karena aku memblaming diri aku, apa karena aku nggak jadi istri yang baik? Aku tidak memberikan gini, harus gimana nih yang aku nih biar dia nggak kayak gini nih. Tapi jawaban dari yang expert aja seperti itu. Maksudnya dia ya kamu sembuhin diri kamu dulu gitu loh. Baru ngomong ke situ. Jadi semuanya itu bukan soal yuk nih langsung nih seks kita bikin rutin ini gini begini gayanya apa. Enggak, bukan itu. Ini kan semuanya harus pakai hati juga dok. Gitu loh. Jadi karena si psikiaternya ngomong gitu, aku pun sudah tidak terlalu memblaming diri aku. Aku fokus ke kehamilan aku lagi. Sebelum selesai masalahnya, ini udah kejadian lagi. Sudah kejadian? Iya. Dewi, aduh, aku ngelihatnya ini kan rumah tangga kalian yang dilihat selama ini ya. Begitu romantis, begitu jadi panutan. Bahkan kalian sering bikin konten bareng. Itu real. Itu bukan tipu-tipu. Dia tuh sebagai suami baik banget. Jadi bapak itu baik banget. Itu yang bikin aku menyayangkan kenapa lo melakukan hal-hal yang merusak gitu loh dok. Ngerti gak? Itu semuanya real? Real dok. Sampai yang bikin aku juga ngerasa, oh ya lo gak bakalan macem-macem. Ibaratnya nih ada uang masuk honor, dia gak apa-apa pegang buat makan aja. Ini kasih ke kamu semua. Dia gak pegang keuangan lo dok. Sumpah, dia sebaik itu. Aset semua atas nama aku. Semua? Bikin aku supaya tenang ya. Tenang. Kayak satu aset atas nama aku karena dia WNA juga kan. Dia nggak memikirkan soal keuangan dok. Dia bener-bener kayak ya udah ada duit berapa gue cuma buat makan doang juga nggak apa-apa. Kayak bule banget gitu loh dok. Ya buat makan sama buat bayar-bayar itu kali ya. Cukup ya. Berarti dia bayar itu dari mana duitnya? Iya maksudnya duit yang benar-benar aku pegang ATM segala macam itu aku. Ya mungkin dia nyimpen sendiri kali ya. Ada kecil-kecil dia nyimpen sendiri itu lagi dipakai untuk jajan tadi ya. Jadi selain buat hidup makan, ya buat kepuasan dia itu mungkin. Itu yang aku sayangkan. Sampai teman-teman aku tuh semuanya pada nangis. Maksudnya Andrew tuh sayang banget, maksudnya kalian tuh best couple banget karena memang dia tuh juga waktunya itu banyak buat aku gitu loh. Ya nggak tahu yang nyelip-nyelipnya itu ya. Jadi nggak bener-bener 24 jam dia nggak pulang itu nggak pernah dok. Terus dia sama anak juga sayang. Mau ngurusin anak itu mau. Terus ya perhatian. Bener-bener nggak KDRT. Nggak ada. Perfect lah gitu loh.
kita tuh juga kayak aku udah sama dia 11 tahun, aku tuh kayak nggak butuh teman sebenarnya, karena aku bisa cerita apa aja ke dia. Mulai dari kerjaan, mulai dari ngajak-ngajak kayak misalnya lucu-lucuan ngegosip juga iya, yang kayak gitu dok. Aku cuma kayak kehilangan, ya gimana sih 11 tahun udah bareng-bareng gitu dok. Tapi kalau aku lanjutin nggak bisa dok. Ngerti nggak? Kayak pincang aja jadinya. Cuma menyalahkan kok. Emang sepenting itu ya buat kamu sampai kamu harus merelakan semuanya gitu dok. Dewi, sebelum kamu posting, kamu ada sempat terpikir nggak sih ini akan jadi aib yang amat sangat memalukan, apalagi kan sebelumnya kamu selalu posting tentang kehidupan rumah tangga yang romantis, kehidupan rumah tangga panutan, tiba-tiba jadi seperti sekarang? Pastilah ada. Cuma ini yang terbaik mungkin ya. Mungkin kalaupun misalnya kita nggak bareng-bareng, seenggaknya dengan kayak gini ada hikmahnya buat dia jadi pribadi yang lebih baik kali. Walaupun mungkin nggak sama aku. Karena aku udah mendem ini lama dok. Lama banget. Di saat aku cerita kayak gini, semakin kebuka. Makin banyak laporan. Makin aku tahu ternyata aku selama ini hidup tuh dengan orang yang ada sisi lain yang dia aku nggak tahu. Ngerti gak? Nggak semua aku ceritain di sini ya, yang lebih ekstrim mah banyak. Cuma aku kayak, hah? Masa sih dia begitu? Buktinya ada ya? Masa sih? Kok aku nggak tahu ya? Ngerti gak? Banyak. Dewi, aku kalau dengar dari cerita kamu ya, sepertinya Andrew ini orang yang suami yang baik, laki-laki yang baik sebenarnya, di luar dari ya mungkin nakal atau suka mencari adrenalin ya. Biasanya kalau laki-laki, kalau dari cerita kamu sih yang aku tanggap suka chat-chat orang, adrenalinnya muncul ya gitu ya. Genit lah kita ngomongnya, genit di luar ya. Di luar itu dia adalah suami yang baik, laki-laki yang baik, ayah yang baik untuk anak-anak kamu juga gitu ya. Sebenarnya kalau kita cari di luar sana laki-laki yang amat sangat sempurna sekali itu kan nggak ada ya. 1:99 gitu ya. Ya sulit juga ya kita ngomongnya, ganteng, bisa cari duit, bertanggung jawab, pokoknya semuanya ada. Kalaupun itu ada pasti direbutin oleh banyak orang juga ya. Kalau misalnya aku ngerasa kayak gini ya, kamu ini kan posisinya hamil, dan ini hamilnya juga anak perempuan. Beberapa orang juga kalau hamil anak perempuan memang sedikit lebih sensitif. Meskipun sekali lagi aku tidak membenarkan apapun kelakuan dari Andrew ya. Tapi kan hamil anak perempuan membuat kamu jadi lebih sensitif, lebih melankolis. Atau sekarang kamu nggak bisa berpikir mungkin benar-benar jernih sekali 100% karena ada pengaruh hormon dan lain sebagainya. Tapi apakah mungkin ke depan kamu bisa memaafkan dia kalau misalnya dia datang nih, minta maaf, apapun dia serahkan, handphone dia serahkan, ibaratnya jagalah aku. Paham nggak kamu? Ada posisi laki-laki ini yang datang, udah aku berserah semuanya, aku hilaf, aku minta maaf, ini semua punyaku, kamu boleh kuasain apapun itu, handphoneku, apapun kamu boleh cek semuanya, rekening kamu boleh. Ibaratnya, aku memang kayak gini, aku minta maaf nih, aku nakal nih. Sekarang, aku minta maaf, jagain aku. Masih kebuka pintu maaf kamu untuk yang seperti itu? Aku nggak tahu ya dok ya, tapi mungkin kayaknya dibutuh bantuan bukan dari aku deh, dari yang expert untuk konsultasi masalah dia gitu, ngerti nggak? Karena kalau aku cuma nggak ada bukti bahwasannya ibaratnya dia berusaha untuk merubah diri, dia cuma ngomong-ngomong doang, kayaknya aku udah nggak percaya. Kayak ya aku berubah nih, ini bla bla bla. Aku nggak tahu kalau itu memang udah karakternya dia dan dia tidak bisa, dia kayaknya butuh expert ya. Butuh buat yang nolong dia. Kenapa dia bisa begitu? Gitu. Bukan masalah yang disepelein ya. Gitu loh. Karena karakter dok. Ya diserahin handphonenya, terus dia minta maaf ya aku percaya sekarang. Ternyata kalau misalnya dia jalanin sama aku itu bukan diri dia pasti bakal balik lagi dok. Dia nggak bahagia kan, dia nggak menemukan yang kayak dokter bilang euforia dia dengan ngechat atau dia ketemu cewek atau si cewek ini mengagung-agungkan dia yang nggak, ya namanya orang nikah udah tinggal bareng lama gitu kan pasti udah nggak ada yang gitu-gitunya gitu loh.
aku tidak bisa menjanjikan itu karena sekarang tanggung jawabku pun juga banyak gitu. Anak aku udah 2 nih, bentar lagi 2. Belum juga aku juga berkarir juga. Aku bukan cuma ibu rumah tangga yang di rumah aja minta duit suami buat itu, enggak. Aku muter otak buat hidup kita gitu. Jadi bukan tugas aku ya kayaknya untuk merubah dia menjadi lebih baik dan percaya sama dia. Aku nggak tahu. Tapi sekarang ini fokus aku lahiran dulu. Mungkin setelah lahiran barulah kita obrolin soal kayak kedepannya gimana nih, mau masing-masing atau gimana. Karena kalau orang hamil juga katanya nggak bisa urus-urus ini ya. Oke. Anak ada komentar? Yang kecil tak? Yang ini? Yang besar? Yang umur 3 tahun. Waktu pas kejadian itu, karena aku selalu memang kalau seberat apapun masalah aku selalu ajak anak aku. Maksudnya aku nggak mau ninggalin anak aku tuh kayak aku healing sendiri gitu, nggak mau gitu. Jadi dia bisa ngerasain sih aku sedih. Cuma ya namanya masih balita ya, Mbak paling yang ngomong kayak, iya Bu, pantesan nih Asian dari pagi kan biasa kalau di rumah temennya happy. Ini dari tadi pagi pengennya sama ibu mulu, kayak pengen sama mama gitu. Kalau yang soal itu juga soal anak ya, tadinya memang Andrew tuh kan deket banget sama anak. Nah setelah kejadian ini yang berapa minggu ini dia tuh agak sedikit kayak agak cuek, kayak lebih fokusnya mungkin pengen ketemuan kali ya atau gimana, nggak ngerti. Karena mbakku juga sempat kayak, karena mbak kan tahu kan di rumah ya dia pasti nge-like kayak sabar ya Bu, dia nangis-nangis juga. Pantesan Bapak kok belakangan ini tuh kayak sama Asian tuh kayak nggak biasanya ya Bu. Hah? Bukannya kadang kalau ibu misalnya lagi di mana, Bapak di bawah itu main Asian? Enggak Bu, dia main HP mulu. Jadi CCTV tuh misalnya ada di atas nih main HP. Dia balikin tuh HP-nya. Sampai mbakku aja tuh ngeh gitu. Sekepo itu gitu kan. Terus yang sebelum kejadian dia ketemu sama si cewek itu juga nggak pernahnya dia di playground itu mau kayak turun ke sana. Aku ikut main aja sama Asian, tapi dia main HP biar ada waktu aja, biar nggak sama aku, mungkin ketahuan kali yang kayak gitu-gitu. Juga agak-agak berubahnya 2 minggu belakangan inilah yang sebelum kejadian ini gitu Dok. Oke. Dari kejadian ini semuanya ada yang buat kamu insecure? Sebagai wanita pastilah ya, ada kejadian insecure ini. Sama siapa nih? Sama cewek-cewek dia gitu? Diri kamu sendiri? Enggak. Justru aku setelah kejadian ini, aku benar-benar ngedapetin support yang luar biasa banget dari perempuan. Maksudnya banyak banget chat-chat yang masuk. Terus aku ngerasa selama ini tuh aku skeptis sama teman-teman aku gitu. Di saat kayak gini teman-teman aku tuh pada datang gitu Dok. Pada ngasih semangat, lu butuh apa? Lu jangan sendiri ya. Kayak menyemangati aku gitu. Kayak yang single-single juga, yang single mom, semuanya pasti lu bisa. Kayak ini bakal kelewatin kok, mungkin awalnya susah tapi bakalan indah kok. Yang bikin afirmasi buat aku tuh jadi tegar gitu Dok. Justru luar biasa banget. Aku makasih banget gitu loh. Aku gak nyangka ternyata banyak yang baik sama aku. Semuanya pada menguatkan, semuanya pada ngasih yang positif lah supaya aku bener-bener jangan terpuruk loh Dok. Dari pihak keluarga suami ada menghubungi? Atau pihak keluarga kamu ada komentar? Nah itu juga jadi masalah juga sih. Itu aku juga, karena aku nggak mau ribet, jadi ya aku nggak bales sih. Kayak aku ya udah nanti juga bakal baik-baik aja kok kayak gitu. Semua ada juga beberapa keluarga yang, kenapa harus di blow up gini segala macam. Aku bilang yang ngejalanin aku selama ini yang tahu, aku yang ngerasain. Jadi aku tahu mungkin ini yang terbaik gitu. Itu aja sih. Untuk Andrew di luar sana ya, kalau kamu nonton video ini ya, dari cerita ini sebenarnya ya kalau aku menilainya ya, ini sebenarnya bukan tergantung dari Dewi ya, justru tergantung balik ke Andrew-nya sendiri ya. Tapi aku ngerasa ini adalah jalan terakhir kamu, nggak ada jalan lagi. Jadi kalau kamu datang ke Dewi hanya untuk berbuat yang sama,
melakukan alasan yang sama, kamu sudah nggak bisa lagi. Tapi kalau kamu datang dengan nggak ada lagi jalan dan opsi untuk bermain itu sudah tidak ada lagi, aku masih melihat ini kalian bisa menjadi satu keluarga yang indah sebenarnya. Tapi segala sesuatunya menurutku bukan hanya tergantung dari Dewi. Balik lagi dari Andrew-nya juga. Dari pembicaraan ini itu yang bisa aku tangkap sih. Iya, kalau aku sih ya, aku nggak tahu dong, aku nggak mau nge-planning diri aku A, B, C nantinya Jalanin gimana. aja dulu. Ya, aku fokus untuk lahiran dulu aja deh, karena kan nggak nyampe 3 bulan lagi aku udah lahiran nih. Aku ikutin aja, kalau misalnya memang untuk sekarang tanpa dia sih aku baik-baik aja sih sama anak aku. Gitu. Banyak yang nge-support aku, banyak yang nemenin aku juga, sahabat-sahabat aku juga. Gitu. Jadi, I'm fine gitu loh. Cuma butuh waktu aja karena 11 tahun bareng kan. Iya namanya tiap hari sama, dia lagi kerja bareng juga, apa bareng semuanya. Jadi mungkin butuh waktu aja untuk bisa balik lagi terbiasa aku sama anak-anak aku aja. Gitu. Kalau Andrew nonton video ini, ada apa yang pengen kamu sampaikan ke dia? Apa ya? Kayaknya udah sering aku nyampein ke dia ya. Ya aku cuma mau bilang sama kamu, kalau untuk anak-anak kamu nggak usah takut, aku nggak akan ngebatasin. Kamu mau ketemu anytime terserah tuh. Aku minta ya, kalaupun misalnya nanti kita udah nggak bareng, kamu tetap jadi papa yang baik aja. Masih sering bareng main sama Asian. Jangan sampai ngebatasin karena kita nggak bareng, kamu jadi nggak perhatian sama anak gitu aja dok. Untuk aku nggak usah dipikirin, aku baik-baik aja kok. Aku cuma nggak mau anak aku yang kurangan kasih sayang gitu loh dok. Itu aja sih. Boleh ambilin minum? Takutnya kan gara-gara masalah ini dia takut ketemu aku, jadi dia kayak takut juga mau ketemu anak gitu. Enggak, aku nggak akan batasin. Kamu nggak akan batasin itu? Nggak batasin, anytime dia mau ketemu, ajak main, ajak apa, aku nggak akan batasin. Jangan sampai lah, misalnya pun dia menemukan hidup barunya, yang bisa buat dia bahagia, atau ini yang dia cari, dia jangan sampai lupa sama anaknya. Aja sih dok. Ada mantan istri tapi nggak ada mantan anak ya? Apalagi anak kita masih kecil-kecil dan ini belum lahir lagi gitu kan dok. Karena kan ini yang memang dia mau juga. Kayak dia pengen punya anak cewek, dia punya anak cowok gitu. Udah jangan sampai nama? Dia lupa. Udah. Dari dia? Dari kita berdua sebenarnya. Tapi aku nggak tahu finalnya jadi yang mana ini. Aja sih dok. Boleh nggak aku tanya kenangan terindah kamu deh dengan dia? Banyak lah dok. Kita itu dari bener-bener masih begajulan lah ibaratnya gitu ya. Dari temen, dari kita yang dulu benar-benar freedom gitu, party bareng, apa bareng, sampai benar-benar mutusin untuk udah kita udah dewasa, fokus yuk, serius yuk, gitu. Makanya kita mau berumah tangga supaya kita ada purpose gitu, ada tujuan gitu. Kalau kenangan ya pastilah banyak, bisa lihat sendiri di Instagram aku kan, aku selalu abadiin momen-momen aku traveling bareng dari dulu kita nggak punya anak kan, kita memang hobinya traveling tuh, pantai kemana, sampai punya anak kadang kita bawa juga gitu kan. Jadi ya mungkin dia udah lupa kali ya sekarang gitu. Sebagai cowok sih sebenarnya aku nggak ngomong lupa ya, aku bantuin Andrew ya. Aku nggak tahu orangnya seperti apa, aku nggak kenal orangnya seperti apa, tapi aku coba bantuin ya. Sebenarnya sebagai laki-laki itu kadang nggak lupa ya, cuma kadang-kadang kita ke distract sesuatu ya, kadang-kadang ya. Ada kehilafan sesuatu, ke distract sesuatu, dan aku tidak membenarkan itu. Aku nggak membenarkan itu. Kalau memang Andrew yang seperti kamu ceritakan ini, aku juga percaya sih
kamu dan anak-anak itu salah satu yang pilihan yang terbaik bagi dia sih. Cuma ya aku nggak paham lah ya cara berpikir dia kemarin ya, seperti itu ya. Tapi aku mungkin bisa kasih nasihat untuk Dewi. Jalan terbaik itu pisah belum tentu jalan yang terbaik. Bersama belum tentu jalan yang terbaik. Bukan artinya teman-teman kamu menguatkan kamu, mungkin yang sudah single mom, itu artinya yang terbaik. Bukan artinya ketika aku nasihatin kamu maafkan saja atau teman-teman yang lain maafkan, itu adalah yang terbaik. Hidup itu pilihan kamu, hidup itu punya kamu yang jalanin, kamu yang berhak untuk bahagia. Kamu yang berhak untuk bahagia. Diri kamu sendiri, hati kamu sendiri, kamu yang paling tahu bahagianya kamu itu apa. Tapi, apapun itu, bicarakan baik-baik, sampaikan baik-baik, dua arah. Dan mudah-mudahan masalah ini tidak bertambah besar lagi. Karena yang kesian sebenarnya anak-anak ya. Iya. Ini aja dengan masalah ini kan anak aku udah lama juga gak ketemu dia semenjak berapa hari kan. Biasanya kan bareng terus gitu. Ya semoga ya dok ya. Menemukan yang terbaik buat aku, buat dia juga gitu. Apapun yang pasti aku udah siap sih gitu. Udah siap buat kedepannya gitu. Aku nggak mau lagi kayak ngeliat ke belakang mengulangi ritme-ritme yang sama lagi ya udah. Aku udah cukup, udah stop. Aku juga udah ngerasa cukup lah untuk dia sama aja dengan tidak menghargai aku kan. Maksudnya aku maafin dia mengulangi, aku maafin dia mengulangi. Berarti dia udah tidak penting. Maksudnya apa yang aku omong itu udah nggak masuk ke kuping dia. Jadi buat apa aku harus fight gitu loh. Jadi aku biarkan saja, aku kasih jalan terserah. Yang penting dia bahagia. Aku juga menemukan kebahagiaan aku. Tapi jangan lupa anak tuh nggak salah gitu. Jadi jangan sampai dia berkurang kasih sayangnya sama anak. Itu aja sih. Kalau soal tanggung jawab aku nggak minta. Aku nggak akan push kamu untuk kamu harus ini ya. Insya Allah aku bisa cari. Aku yakin banget rezeki anak pasti ada. Aku nggak takut. Dan aku bisa pastikan anak-anak aku, walaupun nggak bareng sama dia, walaupun mungkin kita terpisah, anak aku pasti bahagia. Aku yang ngurus gitu loh. Aku pasti buat bahagia. Aja sih dok. Oke, thank you Dewi. Mudah-mudahan sehat selalu. Makasih jaga ya, kehamilan kamu. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu nangis. Ini jadi nangis hari ini. Oke deh. Apapun itu, aku berdoa kamu supaya kamu bahagia. Amin. Tanya Dokter Richard.